Apa? Apa? Gajah Marwang kok? Awas. Sana lagi, Das. Ya. Berarti biasanya kok langsung masuk ah? Gojluk. Keturunan guning kamera guning gun. Nama keragun. Ora. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya datang juga Gajah Marwang. Saya sudah mengirim salah satu umat terbaik saya. Saya mengirimnya dalam kondisi yang sangat sehat. Dan saya sudah berbicara kepada dia untuk menemui kalian dengan sopan dan santun. Namun, yang dia dapatkan justru perlakuan yang saya rasa itu sudah keterlaluan. Itu sudah terlalu berlebihan menurut saya, manusia. Ya, Sebenarnya, permintaan dari salah satu umatku itu dan permintaan dari saya mudah. Dan sangat bisa kau kabulkan permintaan itu. Tetapi di sini kau menyulitkan keadaan. Apa susahnya kau memberikan salah satu umat yang sedang kau tahan, umat para aduma yang sedang kau tahan. sudah bicaranya. Silakan kau jawab. Sebelumnya saya juga minta maaf. Mungkin telah memulangkan umat para adumah dalam kondisi yang seperti itu. Tapi yang perlu engkau ketahui, saya juga tidak mau melakukan pertarungan. Tapi dia ini yang memulai. Apakah saya salah untuk Membela. melindungi atau Melindungi. membela diri? Saya paham betul dari sifat-sifat umat yang berada di dalam naungan saya itu. Dia bukanlah makhluk yang seperti itu. Ketika saya memerintahkan dia untuk menemui makhluk dimanapun makhluk itu berada, saya pasti akan memberikan perintah kepada dia untuk datang secara sopan dan santun. Iya, datangnya sopan, datangnya baik. Kita juga menyambutnya dengan sopan, kita Nah. menyambutnya dengan baik. Di situ artinya kenapa terjadi pertarungan dan kenapa dia mendapatkan perlakuan yang tidak enak dari kalian. Yang pertama, saya tidak memberitahu mengenai keberadaan Islam. Yang kedua, jika umatmu itu si Kempes. itu menginginkan si Rizkam diberikan, saya memerintahkan dia untuk pulang, menyampaikan kepada Gajah Marwang, kepada dirimu, Panjenengan. datang sendiri. Nah, nyatanya, Ngeyel. dengan setelah saya mengucapkan itu, dia malah memaksa. Dia adalah makhluk yang taat atas perintah apa saja yang saya katakan. Ya sudah, anggap itu sudah berlalu. Saya sudah tidak mempermasalahkan lagi. Walaupun dia dalam kondisi terluka dan bisa dibilang masa depannya hancur. Ya, Saya sudah berdiri di hadapanmu. Lalu apa yang ingin kau utarakan? Apa yang menjadi keinginanmu ketika bertemu dengan saya secara langsung? seperti ini. Kamu menginginkan si Rizkam itu saya kembalikan kepada dirimu. Tentunya. Lalu saya juga tentunya ingin memberikan si Rizkam tidak secara cuma-cuma. Betul. Ada hal yang harus kami dapatkan setelah saya mengembalikan si Rizkam. Bermudah saja. Jangan terlalu berbelit-belit. Apa yang kau inginkan? Bagaimana kondisi si Pinoro? Ada. Dia masih hidup. Saya bisa menjamin dia masih hidup. Namun kehidupannya sampai kapan saya tidak bisa menjamin. Karena itu adalah bagian dari takdir yang tidak bisa dirubah.
seperti ini saja. Saya mengembalikan Rizkam kepada dirimu, lalu kau berikan Binoro kepada saya. Maksudmu, kita saling tukar hal yang kita tahan masing-masing. Saya tahu maksud dan tujuanmu menginginkan Rizkam kembali kepada dirimu. Itu hanya satu, agar tidak terjadi kejadian kedua kalinya. Apa maksudmu? Kejadian si Binoro waktu dulu yang memberikan banyak sekali informasi kepada kita, itu tidak mau terulang kan? Betul. Terjadi oleh Rizkam kan? Ya, saya akui kau benar. Saya akui kau pintar dalam menganalisa suatu hal. Loh lah, tim gase dilawan. Memang salah satu alasan saya ingin Rizkam kembali kepada kami, umat para Aduma. Salah satunya itu. Saya tidak mau biadab seperti Binoro akan terulang kembali. Takut ya kebongkar ya agamanya ya? Tentunya tidak. Saya lebih lebih ditakutkan ketika Rizkam mati di tangan kalian dalam kondisi sudah tidak beriman dengan agama para Aduma. Itu akan membuat dia celaka di akhirat nanti. Bagaimana? Mau atau tidak? Kita tukar, kita barter. Saya mengembalikan Rizkam, lalu kamu mengembalikan si Binoro ke saya. Tunjukkan dulu keadaan Binoro seperti apa. Saya mengerti. Saya setuju atas usulan kita tukar antara Binoro dan Rizkam. Tetapi di sini saya ingin melihat terlebih dahulu Rizkam yang sedang kau tahan. Tenang saja, saya itu tidak melukai sedikit pun si Rizkam itu. Walaupun ya saya mengikat karena saya takut dia kabur. Tapi saya tidak melukai. Ya, terima kasih. Tapi saya tidak yakin kamu tidak melakukan seperti itu kepada Binoro. Oh, saya tidak. Saya tidak melakukan apapun terhadap Binoro. Nah, kemarin saja Binoro dipukulin sampai babak belur terus dibuang, diracun. Saya hanya memberinya salam perpisahan sedikit. Dan saya masih menjamin bahwasanya Binoro nantinya ketika berada di tanganmu dia akan masih hidup. Tetapi saya tidak bisa menjamin apakah masa hidupnya akan lebih panjang setelah saya memberikan terhadap. Kita sama-sama menunjukkan keberadaan saya menunjukkan Rizkam, kamu menunjukkan keberadaan Binoro. Binoro dulu aja, Dik. Iya, mau jadi kayak apa? Gambaran. Bisa. Saya membutuhkan satu raga kalian untuk saya bisa mengirim Binoro terhadap kalian. Nih keberadaan Rizkam, baik-baik saja. Siapa Pak Tua itu? Dia yang menjaga. Ya, Aku masuk ragamu guna. sini? Yang udah golek. tentunya Gila aku. supaya kalian puas dan tidak mengganggu para Adumanan. Oke, Sokun. Sokun. Di sini ya, di sisi aku lang ya. Ya, saya manusia. Saya sarankan untukmu, kau dalam kondisi duduk saja. Itu terjadi sesuatu pun. Tidak, kau bisa melihatnya secara langsung. Apakah terjadi lebam-lebam di tubuhnya? Apakah terjadi sesuatu yang membuat dia mengeluarkan darah? Kau bisa lihatnya langsung. Kemarikan. Lihat, dia tidak berdarah,
tidak juga memiliki memar-memar di tubuhnya. Ini kayak gue kelojotan. Hah? Lalu apa yang terjadi? Kenapa dia seperti ini? Saya tidak tahu. Saya pun makhluk hidup. Saya masih memikirkan untuk memberi makan terhadap Binor. Apakah kau melakukan hal yang sama? Meracuninya sehingga tidak bisa berbicara? Meracuni seperti apa? Kau jangan memfitnah saya. Lah, waktu kemarin, waktu ketahuan si Binoro berkomunikasi dengan kita, kau meracuninya agar tidak bisa berbicara. Kau yakin saya yang meracuni? Ada bukti bahwa saya yang meracuni. Binoro, Ambil ris kamu. yang Mertaji, tolong. Tenang, Binoro. Kita sudah sepakat. Binono berada di tanganmu dan Rizkam juga berada di pihakku juga. Sepertinya urusan kita akan selesai di sini. Satu lagi, saya harus ingatkan terhadap kalian. Jangan sekali-kali kalian mengganggu agama yang sedang damai, yang sedang tentram ini, agama para Aduma. Kita hidup di garis kita masing-masing. Jangan melewati batas. Agama kau menumbalkan anak. Ya apa sih gue? Agama apa? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Binoro. Binoro. Kenapa gue kok? Binoro. Bagaimana Binoro? Tidak tulis kayak wingi maning apa ya Bang yo? Orang ngerti deh. Saya ngomong apa-apa loh. Ya coba kehabisan tenaga mau di Binoro. mau kehabisan tenaga coba di gue. Bukan keselen loh maksudnya. Kenapa dik? Binoro. Udah kok Bang. Kayak ini kayak si dewe sing kono rete kompong dan kok. Enggak ada. Oh iya. Larang ini kan kayak wingi loh. Kancing. Tidak bisa bicara, Dik. Ya orang gue rajin semua apa-apa. Tapi pas lagi kemarin Binoro tidak bisa berbicara, nggak kayak gini, Dik. Maksudnya nggak kayak parah banget nih. Udah minta gue nih di bengkel. Sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang Binoro, kita obati lagi Binoro. Jelas, Dik. Mohon maaf Tuan Tabib Konidin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Tabib, mohon maaf. Pada panik sekali. Iya, Tuan Tabib, tolong itu. Mohon maaf Tuan Tabib, ini si Binoro tidak tahu kenapa kelihatannya kayak merasa kesakitan di sekujur tubuhnya. Apalagi dia memegangi tenggorokannya. Takutnya ini sama halnya yang kemarin diracuni lagi atau enggak. Oh iya. Kapan telah kau ketemu? Ini baru. Ini baru. Tolong itu Tuan Tabib, tolong disembuhkan. Yang bisa menyembuhkan itu Gusti Allah. Iya, tapi kan melalui perantara tabib. Ya, ini coba nanti saya. Bisa lah tabib dunia. Astagfirullah, bibel. Kau bisa ambilkan daun. Daun apa Tuan Tabib? Apapun daun yang
Baik. Sebentar. Sudah lebar gunung jati, Pak Dos. Jati? Ya. Kedudukan saja tidak apa-apa. Justru Maaf, Tabib. Bagaimana, Tabib? tunggu dulu. Kenapa aliran darahnya tidak beraturan seperti ini? Tidak beraturan Tuan Tabib. Dan kelihatannya detak jantungnya juga pelan, Tuan Tabib. Kalau Sifasari bagaimana Tuan Tabib? Tunggu dulu. Lemah sekali detak jantungnya. Iya kok. Dik kok nggak Sifasari ora Dik? Enggak mungkin, Dos, Dos. Ya kon dinumna kowe Jangan terburu-buru. Jika belum ketemu sumber dari apa yang dia derita, lah bagaimana Tuan Tabib itu kayak mengkhawatirkan kondisinya. kenapa aliran darahnya tidak beraturan seperti ini? Aneh sekali. Ini sangat aneh sekali. Ya, terus solusinya bagaimana itu, Tabib? Ada saja ya Jan. Tulang-tulangnya pun mulai renggang. Kenapa jadi malah tulang yang renggang sih? Apa kamu tadi tidak memeriksa Dik ketika ditukar Dik? Ya, ditukar kondisi seperti ini, Dos. Alah Jan. Bahaya. Ini sangat bahaya. Bahaya gimana, Tuan Tabib? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Obatnya langsung hancur. Seperti ini saja. Nanti saya akan bawa Pinol ke tempat saya. Yang alatnya lebih lengkap. Nanti saya teliti dari ujung kaki sampai ujung kepala. Biar semuanya bisa terdeteksi. Dia terkena apa. Habis itu kita gunakan Sifasari. Baik. Jika kita langsung menggunakan Sifasari, percuma
jika belum ketemu titik di mana itu adalah sumber penyakit ataupun sumber yang membuat dia menjadi seperti ini. Ya, lakukan yang terbaik Tuan Tabib. Baik, Tuan Tabib, Tolong. silakan. Diantarkan saja, Pak. Dan ingat, karena ini belum benar-benar saya melihat apa penyebabnya yang masuk ke dalam tubuhnya, kau hindari makhluk yang tadi mengantarkan Pino ke sini. Oh, baik, Tuan Tabib. Bantu saya untuk membawa. Tolong ya Tuan Tabib ya. Baiklah. Terima kasih banyak, Tuan Tabib. Semoga Tuan Tabib bisa cepat menyelamatkan Binoro. Mudah-mudahan. Ini saya malah baru ketemu. Ada sesuatu yang menolak obat racikan saya ketika masuk ke dalam tubuh. Itu yang harus saya teliti. Oh. Biasanya ketika saya menangani apapun yang masuk ke dalam tubuh, ketika saya memakai obat yang racikan itu, pasti semuanya akan benar. Jika kolek tadi lihat, ramuan yang saya masukkan itu keluar lagi dalam bentuk yang jutaan. Hancur. Ya sudah, saya akan berusaha sebisa saya ke tempat pengobatan saya. Oh, baik, Mudah-mudahan saya kembali dengan kabar yang membahagiakan atau menyenangkan. Semuanya tergantung doa-doa dari kalian. Terima kasih, Tuan Tabib. Ya. Tidak merepotkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman. Walaupun kita berhasil mengembalikan Binoro ke tangan kita, namun kondisi Binoro sangat mengkhawatirkan ya. Mengkhawatirkan dan membingungkan. Ya, semoga Sekretari Polisi bisa menemukan titik di mana letak apa yang mengenai di dalam tubuh dari Binoro itu dan bisa memberikan obatnya, Mas. Iya benar. Terus ini kita di mana? Subhan Gun. Ayo. Oh ya, kok ganti diskusi kalau martasi apa kalau siapa mari ngendi. Ya. Sekarang kayu orang diberi jalur keterangan ya. Cari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Lalu, di mana sahabat kalian yang satunya lagi yang mendapatkan amanah secara langsung dari ayahanda saya? Mas Yoko. Seperti ini, Raden Saleh, teman kami yang mendapatkan amanah dari mendiang ayahandamu sekarang sedang beristirahat karena mungkin banyaknya aktivitas yang dia lakukan. Selain ini, dia memerlukan waktu untuk istirahat. Baiklah, tidak apa-apa. Benar. Semoga saja tidak terjadi sesuatu hal yang mengkhawatirkan terhadap temanmu. Insya Allah tidak. Beliau baik-baik saja. Sebenarnya seperti ini. Saya ingin mengetahui sejauh mana kalian mengumpulkan informasi untuk menyelesaikan amanah yang diberikan oleh ayahanda saya ini kepada kalian semuanya. Seperti ini, Raden Saleh. Sesuai dari apa yang sudah engkau arahkan, yang memang sudah diatur oleh mendiang almarhum Bagus Mungkur. Terakhir kali kami menjalankan tugas untuk menemui sosok sultan, yang mana sultan itu bernama Pancakembang. Nah, kami sebenarnya awal dari berjumpa dengan Sultan Pancakembang itu bingung mendapatkan informasi yang seperti apa di sana. Lalu kami mencoba mendengarkan cerita dari beliau. Ternyata kami menemukan beberapa fakta yang cukup mengagetkan. Fakta mengenai apakah itu? Sehingga kalian saja mendengarkannya sampai terkejut. Seperti yang Raden Saleh ketahui, Raden Saleh pernah mengutus kami ataupun menugaskan kami menuju ke desa Seniman untuk bertemu sosok makhluk yang mungkin itu berpengaruh di dalam masalah ini. Seingat saya tidak pernah mengutus kalian untuk datang ke desa Seniman.
akan ketemu sama sahabatnya si Tuan Ya, Bagus Mungkur itu. Wunto Mimbasa. benar. Dari Winto Mimbasa kita menemukan Tugas baru lah. tugas baru lah dari Mas Ganang, inisiatif untuk datang ke Kampung Seni, Ya. menemui sosok yang membuat Patung. lukisan yang membuat patung Para Aduma. bernama siapa itu? Mahur Wiranca. Itu asal Ya. muasalnya. Saya sudah mengetahui informasi itu. Lalu, terakhir saya memberitahu kepada kalian. Kalian itu ditunjukkan untuk bertemu dengan Sultan Pancakembang. Apakah kalian sudah mendapatkan ataupun mengumpulkan informasi banyak dari Sultan Pancakembang itu sendiri? Lebih tepatnya bukan informasi sebenarnya. Ini mengenai sejarah ataupun histori. Jadi seperti ini, Tuan Raden Saleh. Siapa namanya? Senimannya? Mahur Wiranca. Setelah diceritakan sedemikian rupa, panjang lebar oleh Pancakembang, Mahur Wiranca ini adalah tokoh ataupun sosok yang membuat patung dari para Adumah, patung sapi itu, patung Samiri. Dan setelah diceritakan lebih jauh lagi, ternyata Mahur Wiranca itu adalah nama lain ataupun nama kedua dari ayahanda jenengan. Maksud kalian semua, Mahur Wiranca, yang dimana kalian tahu informasinya adalah sang pembuat patung sesembahan dari para Aduma. Benar. Itu adalah ayahanda saya sendiri. Benar, Tuan. Di saat Mahur Wiranca itu menerima tugas itu untuk membuat patung, Mahur Wiranca mendapatkan bayaran yang sangat besar dari makhluk yang meminta untuk dibuatkan patung. Alasannya tidak diketahui awalnya. Mahur Wiranca tetap menerima tugas itu dan membuat patung. Hingga pada suatu waktu patung itu sudah hampir selesai, Mahur Wiranca itu mendapatkan kabar yang entah itu kabar dari mana. Dia mengetahui bahwasanya patung itu akan dibuat menjadi patung sesembahan. Sehingga karena Mahur Wiranca itu ataupun mendiang dari ayah handa jenengan yang mungkin memiliki iman yang sangat kuat di dalam hatinya, beliau menghentikan tugas itu. Sehingga patung dari sapi para Aduma itu belum selesai. Ada kecacatan di bagian tubuh dari patung tersebut, yaitu kakinya yang sebelah kanan atau kiri bagian belakang itu belum ada. Itu sempat terjadi percekcokan antara Mahur Wiranca dan Sang pemesan sang pemesan. Sang pemesan itu bernama siapa Gunyo? Edan. Hayden Samiri. Terjadi percekcokan lumayan besar di dalam rumah Mahur Wiranca di Kampung Seniman itu, bahwasanya Hayden Samiri sudah membayar sedemikian banyaknya uang yang diberikan kepada Mahur Wiranca, namun Mahur Wiranca tidak mau melanjutkannya karena mengetahui alasannya. Mengetahui hal tersebut, Hayden Samiri tetap membawa patung tersebut dan mengutuk. Di situ ada kata-kata kutukan terhadap Mahur Wiranca. Kutukan apakah yang dilontarkan oleh Hayden terhadap ayahanda? Kutukan itu sayangnya saat ini sudah terjadi, Tuan Saleh. Kutukan itu kurang lebihnya berbunyi seperti ini. Anak turunanmu nantinya akan menjadi bagian penting di dalam agama para Aduma. Dan itu sudah terjadi. Puspita, kakakmu dan Garja Marwang itu benar-benar terlibat dalam hal itu dan menjadi orang yang sangat berpengaruh di dalam agama para Aduma. Dosa apakah yang sudah dilakukan oleh ayahanda sehingga ayahanda mendapatkan masalah yang begitu besarnya?
Sampai-sampai anak turunannya tidak mau mengakui dirinya dan juga menjadi bagian besar dari ajaran sesat para Aduma. Atas dasar kutukan itu, Mahorwiransa ataupun mendiang dari ayahandamu, dia merasa terus dihantui dengan kata-kata tersebut. Sampai pada satu waktu beliau pergi dari desa Seniman itu menuju ke suatu wilayah dan berhenti di suatu pohon untuk beristirahat. Dan bertemulah dengan Sultan Pancakembang. Di situ Tuan Pancakembang menawarkan suatu bantuan. Awalnya Mahorwiransa diberikan jabatan untuk menjadi penasehat di kerajaan ataupun kesultanannya. Namun Mahorwiransa ataupun ayahandamu menolak dengan atas dasar beliau tidaklah berhak untuk pangkat tersebut. Namun Mahorwiransa dia menginginkan ataupun menawarkan suatu hal yang bisa dilakukan oleh Sultan Pancakembang, yaitu dibuatkan suatu rumah untuk dia bisa tinggali ataupun huni. Tidak sampai di situ Tuan Saleh, Mahorwiransa masih dihantui dengan kutukan yang sudah disebutkan oleh Haidan Samiri. Sampai pada suatu waktu Mahorwiransa mengatakan dan mengutarakan itu terhadap Sultan Pancakembang. Sultan Pancakembang menyarankan untuk meruat dari Mahorwiransa itu untuk dibersihkan kutukan itu ke suatu tempat yang berada di Nusa Kambangan. Dan bertemu satu sosok makhluk yang bernama apa ya? Kumalodra. Hah? Oh ya, Kumalodra. Dia benar, Kumalodra. Setahu saya, ayahanda pernah bercerita dia pernah memiliki guru yang bernama Kumalodra. Benar. Namun bukannya kutukannya hilang, guru Kumalodra itu malah memberikan suatu hal yang mungkin saat ini sangat luar biasa, yaitu ajian dari Manggio Seboyo Mukti terhadap ayahandamu. Berarti ayahanda mendapatkan ajian Manggio Seboyo Mukti itu dari gurunya yang bernama Kumalodra. Itu benar sekali. Nah, asal muasal dari ilmu ataupun ajian Manggio Seboyo Mukti adalah dari guru mendiang ayahmu yang bernama Kumalodra itu. Ternyata permasalahan ini tidaklah sederhana yang saya pikirkan. Benar sekali Tuan. Permasalahan ini sangat-sangat rumit dan sangat sulit. Berawal dari ayahanda yang entah melakukan dosa apa, sehingga dia mendapatkan sebuah kutukan ataupun sumpahan untuk anak turunannya akan dijadikan makhluk yang berpengaruh dalam ajaran yang sedang kita saat ini perang. Nah, Ampunilah dosa-dosa ayahanda ya Allah. Amin. Terimalah beliau di sisi yang terbaik. amin. Yang saya ketahui ayahanda adalah sosok yang begitu bijaksana, begitu taat. Ya, saya percaya itu Tuan Saleh. Itu sebabnya mendiang dari ayahmu diberi julukan Mbah Arif. Karena itu memang sudah kesepakatan kesultanan-kesultanan yang berada di sekitar wilayah itu untuk memberikan gelar Mbah Auf, yang berarti orang yang menaungi, orang yang memberi nasihat baik. Saya benar-benar meminta maaf kepada kalian atas permasalahan yang dialami oleh keluarga saya. Itu malah membuat kalian
menjadi kerepotan, membuat kalian berpikir